Keenan duduk di belakang meja kerjanya. Jemarinya mengetik di atas keyboard dengan kecepatan yang mencerminkan pikirannya yang sibuk. Di seberang ruangan, Mira bersandar santai di ambang pintu, tangannya menyilang di dada. Tatapan jahilnya mengunci pada wajah bosnya yang serius. Keenan, panggilnya dengan nada terlalu manis untuk sekadar formalitas. Pria itu mendesah. Apalagi sekarang, Mira. Mira tersenyum lebar. Aku cuma mau kasih tahu kalau aku sudah menyiapkan laporan bulanan. Tapi ada sedikit tambahan biar nggak bosan. Keenan menatapnya curiga. Dia membuka email yang baru masuk dan mendapati laporan keuangan dengan font berwarna pelangi. Beberapa grafik yang biasanya serius malah diganti dengan ilustrasi karakter kartun yang berekspresi dramatis. Keningnya berkerut. Mira, apa-apaan ini? Mira pura-pura polos. Biar lebih menarik dibaca, bos. Kalau serius terus, bisa cepat tua. Keenan menutup laptopnya dengan sedikit lebih keras dari biasanya. Ganti ke format normal. Sekarang. Mira terkekeh. Siap, bos galak. Ini bukan pertama kalinya Mira membuatnya kesal. Minggu lalu, dia mengganti password laptopnya dengan lirik lagu dangdut. Kali lain, dia mengirimkan email kepada seluruh tim dengan subjek, meeting penting. Tapi isinya hanya gambar kucing memakai dasi dengan tulisan, jangan terlalu serius, hidup butuh hiburan. Keenan tak bisa memahami kenapa Mira masih bertahan di perusahaannya. Sebagai CEO, dia terkenal kaku dan tegas. Semua karyawan segan padanya, kecuali Mira. Namun, semua berubah pada suatu pagi saat Mira masuk ke ruangannya dengan wajah lebih serius dari biasanya. Aku mau resign. Keenan yang sedang memeriksa dokumen menghentikan gerakannya. Apa? Mira menghela napas. Aku dapat tawaran dari perusahaan lain. Mereka kasih posisi lebih tinggi dan gaji lebih besar. Keenan merasa sesuatu menghantam dadanya. Dia tidak menyangka Mira akan pergi. Keenan memalingkan wajahnya, mencoba menyembunyikan ekspresi yang mungkin terlalu mudah dibaca. Kalau itu yang terbaik buatmu, silakan, katanya akhirnya. Mira menatapnya lama, seolah menunggu sesuatu. Tapi saat Keenan tetap diam, dia hanya mengangguk. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Ruangannya lebih sunyi. Tidak ada tawa Mira. Tidak ada email aneh yang mengganggu. Keenan tetap menjalankan pekerjaannya, tapi ada sesuatu yang hilang. Saat hari terakhir Mira tiba, Keenan berdiri di jendela kantornya, menatap ke bawah. Mira sedang berpamitan dengan rekan-rekan kerja. Tawanya terdengar hingga ke lantai atas. Namun kali ini, Keenan tidak merasa kesal. Justru perutnya terasa aneh. Dia mendesah. Ini gila. 5 menit kemudian, dia sudah berada di lobi, berdiri di depan Mira yang hendak keluar. Mira, panggilnya. Mira terkejut melihatnya. Bos, ada apa? Keenan menatapnya lekat-lekat. Untuk pertama kalinya, dia membiarkan dirinya jujur. Aku tidak mau kau pergi. Mira mengerjap. Hah? Aku butuh kau di sini. Mira menatapnya lama, lalu perlahan tersenyum. Kalau begitu, kau harus menaikkan gajiku. Keenan menghela napas panjang, lalu mengangguk. Deal. Mira tertawa. Baiklah, bos. Aku tetap di sini. Tapi jangan harap aku berhenti mengganggumu. Keenan menggeleng, tapi bibirnya melengkung sedikit. Senyum kecil yang nyaris tak pernah terlihat sebelumnya. Mira tetaplah Mira, dan Keenan tetaplah Keenan. Tapi satu hal yang pasti, mereka sama-sama saling membutuhkan. Setelah kesepakatan aneh itu, Mira tetap bekerja di perusahaan, dan semuanya kembali seperti semula, hampir.
Mira masih jahil seperti biasa, tapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam cara Keenan menanggapinya. Jika dulu dia selalu merespons dengan tatapan tajam dan perintah ketus, sekarang dia lebih sering menghela napas panjang, menekan pelipisnya, dan, sesekali, diam-diam tersenyum. Hari itu, Mira berjalan santai menuju ruang kerja Keenan dengan sebuah kotak di tangannya. Ia meletakkannya di meja sang CEO tanpa permisi, membuat Keenan menatapnya dengan curiga. "Apa ini?" tanyanya, menyilangkan tangan di dada. Mira menyeringai. "Hadiah." Keenan mengerutkan kening. "Untuk apa?" "Untuk merayakan keputusanmu yang luar biasa, yaitu mempertahankan karyawan terbaik di perusahaan ini." Keenan mendengus, tapi tetap membuka kotaknya. Di dalamnya ada sebuah mug dengan tulisan besar, galak tapi gemas. Dia menatap Mira dengan ekspresi tidak percaya. "Serius?" Mira mengangguk antusias. "Pas banget buatmu, kan?" Keenan menutup kotak itu dengan ekspresi datar. "Keluar." Mira tertawa keras dan keluar dengan penuh kemenangan. Sejak saat itu, entah bagaimana, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Keenan tetaplah CEO yang tegas. Tetapi kini Mira merasa ada celah kecil dalam pertahanan bosnya itu. Suatu hari, saat mereka menghadiri rapat bersama dengan para petinggi perusahaan, Mira duduk di samping Keenan dengan ekspresi bosan. Rapat berjalan lama, penuh dengan angka-angka dan strategi bisnis yang membuat kepala Mira hampir meledak. Tiba-tiba, Keenan menyenggol lengannya dengan pena. Mira menoleh dengan alis terangkat. "Apa?" Keenan tidak melihatnya, hanya tetap fokus menatap presentasi di depan mereka. Namun di tangannya, ada selembar kertas kecil yang dia geser ke arah Mira. "Jangan tertidur, atau aku potong gajimu." Mira menahan tawa. Dia mengambil pena dan membalas di bawahnya. "Kamu mulai peduli padaku, ya?" Keenan meliriknya sebentar lalu menggeleng kecil. Mira bisa melihat sudut bibirnya yang terangkat sedikit, hampir tidak terlihat. Setelah rapat berakhir, Mira menyadari satu hal. Keenan berubah. Tidak secara drastis, tentu saja. Dia tetap serius, tetap CEO yang disegani. Tetapi kini, tatapannya ke Mira tidak lagi sekadar penuh kekesalan, melainkan juga kehangatan yang terselip di baliknya. Dan Mira mulai menyadari sesuatu yang berbahaya. Dia menikmati kebersamaannya dengan Keenan lebih dari yang seharusnya. Suatu malam, Keenan masih di kantornya saat Mira mengetuk pintu. "Belum pulang?" tanyanya sambil menyender di ambang pintu. Keenan menghela napas. "Masih banyak kerjaan." Mira berjalan masuk dan menatap meja yang penuh dengan dokumen. "Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri." Keenan hanya mengangkat bahu. Mira menatapnya, lalu tanpa berpikir panjang, ia meraih salah satu dokumen. "Oke, aku bantu." Keenan menatapnya heran. "Kenapa?" Mira menyeringai. "Karena kalau kamu terlalu capek dan jadi makin galak, aku yang bakal kena." Mereka bekerja dalam diam. Namun, di antara suara kertas yang berdesir dan ketukan pena, ada sesuatu yang menggantung di udara. Kehangatan yang perlahan tumbuh. Sesuatu yang Mira tahu berbahaya, tetapi tidak bisa ia hentikan. Dan saat Keenan akhirnya menatapnya setelah sekian lama, Mira sadar, dia mungkin telah jatuh cinta pada bos galaknya. Sejak malam itu, sesuatu berubah di antara mereka. Mira tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh setiap kali ia berhadapan dengan Keenan. Tatapan pria itu yang dulunya terasa menekan kini justru membuat jantungnya berdebar. Namun, Mira bukan tipe yang suka berlarut-larut dalam perasaan. Ia tetap berusaha bersikap seperti biasa, ceria, usil, dan sedikit menyebalkan. Namun, suatu pagi, Keenan mengumpulkan semua karyawan di ruang meeting.
Wajahnya lebih serius dari biasanya. Ada perubahan struktur di perusahaan, katanya tegas. Aku akan lebih sering menangani proyek di luar kota. Ada beberapa hal yang harus aku delegasikan. Dan mulai hari ini, ia berhenti sejenak, matanya menatap lurus ke arah Mira. Mira akan menjadi asisten pribadiku. Ruangan seketika hening. Mira melongo. Apa? Keenan menatapnya tanpa ekspresi. Aku butuh seseorang yang bisa menangani beberapa pekerjaan administratif dan juga mengurus detail kecil saat aku tidak ada. Kau yang paling cocok. Mira tidak tahu harus merasa terhormat atau merasa dijebak. Menjadi asisten pribadi Keenan berarti dia harus lebih sering menghabiskan waktu dengan pria itu. Ini berarti lebih banyak momen berdua. Lebih banyak waktu untuk perasaan yang terus tumbuh di hatinya. Mira menghela napas panjang. Oke, bos galak. Aku terima. Hari-hari berikutnya jauh lebih melelahkan dari yang Mira bayangkan. Keenan bukan hanya seorang CEO, tapi juga seorang pekerja keras yang hampir tidak pernah beristirahat. Ia menuntut perfeksionisme, dan Mira seringkali dibuat kewalahan dengan berbagai tugas mendadak yang harus ia kerjakan. Namun, ada satu hal yang membuat semua itu terasa lebih mudah. Mereka semakin dekat. Sore itu, mereka baru saja selesai menghadiri rapat dengan salah satu klien besar. Keenan yang biasanya selalu tampak tenang, terlihat lelah. Mereka duduk di kafe dekat kantor, masing-masing dengan secangkir kopi di tangan. Kamu nggak capek? Tanya Mira tiba-tiba. Keenan menghela napas. Capek. Mira menatapnya lekat-lekat. Kenapa kamu kerja sekeras ini? Keenan terdiam. Ia menatap keluar jendela sejenak sebelum menjawab, karena aku tidak ingin gagal. Mira mengerutkan kening. Gagal dalam hal apa? Keenan menoleh padanya. Ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Aku mengambil alih perusahaan ini dari ayahku. Banyak yang bilang aku terlalu muda, terlalu kaku, dan tidak punya kemampuan untuk memimpin. Aku ingin membuktikan kalau mereka salah. Mira tersenyum kecil. Dan kamu pikir bekerja tanpa henti adalah cara yang tepat? Keenan menatap Mira dalam-dalam sebelum akhirnya tersenyum kecil. Sesuatu yang jarang ia lakukan. Mungkin aku memang terlalu keras pada diriku sendiri. Mira mengangguk. Ya, dan itu membuatmu semakin tua sebelum waktunya. Keenan tertawa kecil, hal yang membuat Mira terkejut. Saat itu, Mira merasa ia melihat sisi lain dari Keenan. Bukan hanya seorang CEO galak dan serius, tapi juga seseorang yang memikul banyak beban. Namun, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama dalam damai. Suatu hari, sebuah rumor mulai beredar di kantor. Dengar-dengar Mira dekat sama Pak Keenan. Ya. Bahkan jadi asisten pribadinya. Wah, enak banget. Mira tidak peduli pada gosip. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang suka berbicara di belakang. Namun, masalahnya, Keenan mulai bersikap berbeda. Pria itu kembali menjadi dingin dan menjaga jarak. Saat mereka hanya berdua di kantor, ia tak lagi melontarkan candaan kecil atau memberikan tatapan hangat seperti sebelumnya. Semua kembali formal. Mira tahu ada sesuatu yang salah. Kamu kenapa? Tanyanya suatu malam saat mereka masih lembur di kantor. Keenan tidak langsung menjawab. Ia tetap fokus pada dokumen di depannya, seolah tidak mendengar pertanyaan itu. Mira menghela napas. Keenan. Pria itu akhirnya mendongak. Apa? Mira menatapnya tajam. Kenapa kamu berubah? Keenan terdiam sesaat. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, karena aku tidak bisa. Mira mengerutkan kening. Tidak bisa apa? Keenan menggertakkan rahangnya, jelas terlihat frustrasi. Tidak bisa membiarkan diriku terlalu dekat denganmu. Mira menelan ludah. Kenapa?
Keenan mendesah. Karena ini tidak benar. Aku CEO MU. Kau karyawan di sini. Jika orang-orang melihat kita terlalu dekat, mereka akan berpikir kau mendapat perlakuan khusus. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Mira merasa dadanya sesak. Jadi, semua ini hanya tentang apa yang orang lain pikirkan. Keenan tidak menjawab. Mira tertawa kecil, tapi tanpa kebahagiaan. Aku pikir kita lebih dari itu, Keenan. Keenan tetap diam. Mira menatapnya untuk terakhir kali sebelum akhirnya berkata, "Baiklah, kalau itu yang kamu mau." Malam itu, Mira pulang dengan perasaan kacau. Ia tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa ia benar-benar jatuh cinta pada Keenan. Tapi jika pria itu memilih untuk menjaga jarak, Mira tidak bisa memaksa. Keesokan harinya, Mira mengajukan surat pengunduran diri. Keenan menerima surat itu tanpa ekspresi. Ini keputusan akhirnya. Mira mengangguk. Ya. Keenan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Baik." Hari terakhir Mira di kantor terasa hampa. Tidak ada perpisahan besar. Tidak ada kata-kata manis. Hanya ada Keenan yang berdiri di jendela kantornya, menatap keluar dengan ekspresi yang sulit ditebak. Mira pergi tanpa menoleh ke belakang. Minggu-minggu berlalu. Mira mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa Keenan. Ia menerima pekerjaan di perusahaan lain, bertemu orang-orang baru, dan mencoba melupakan segalanya. Namun, pada suatu malam, teleponnya berdering. Saat ia melihat nama di layar, jantungnya berdetak lebih cepat. Keenan. Mira ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkatnya. "Halo." Suara Keenan terdengar di seberang sana. "Kau di mana?" Mira mengerutkan kening. "Di rumah." "Kenapa?" "Aku di depan apartemenmu." Mira terkejut. Ia segera berjalan ke jendela dan benar saja, di bawah sana, di tengah hujan gerimis, Keenan berdiri dengan jas yang sedikit basah. Mira segera turun dan membukakan pintu. "Apa yang kau lakukan di sini?" Keenan menatapnya lekat-lekat. "Aku salah." Mira terdiam. "Aku pikir menjauh darimu adalah pilihan yang benar. Aku pikir aku bisa mengabaikan perasaanku." Keenan menghela napas. "Tapi aku tidak bisa." Mira menatapnya lama. "Keenan, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Aku hanya peduli pada satu hal." Mira menelan ludah. "Apa?" Keenan menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku peduli padamu." Hati Mira mencelos. Untuk pertama kalinya, Keenan, si CEO galak, mengungkapkan perasaannya dengan begitu jujur. Mira tersenyum kecil. "Butuh waktu lama untukmu menyadarinya." Keenan mengangguk. "Ya, aku bodoh." Mira tertawa kecil sebelum akhirnya berkata, "Aku tidak pernah benar-benar ingin pergi, kau tahu." Keenan menatapnya penuh arti. "Kalau begitu, jangan pergi lagi." Mira mengangguk. "Oke." Di bawah gerimis, Keenan menarik Mira ke dalam pelukannya. Dan akhirnya, setelah begitu banyak kebingungan, mereka menemukan jawaban yang selama ini mereka cari.